Kepada kawan-kawan mahasiswa, jangan khawatir untuk mengkritik, walaupun itu senior, walaupun itu pejabat, karena tugasnya mahasiswa sebagai agen perubahan, agen sosial, membuat benteng agar supaya on the track para alumni-alumni kita itu. Bagaimana dosen-dosen ini diharapkan jangan meninggalkan tradisi-tradisi kewian ini, tradisi kebebasan, tradisi keilmuan, tradisi semangat untuk kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi di podcast Muhibah, dan saat ini saya kebetulan menggantikan senior host Bang Soleh UG. Saya Abdan Syapura, mahasiswa Fakultas Hukum. Saat ini sudah bersama dengan abang kita semua, senior kita, alumni Sekretaris Jenderal DPP KUI, Abangda Dr. Ari Yusuf Amir SIM. Selamat siang Bang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bang dan perjalanan dari Jakarta ke Jogja gimana Bang? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuma memang kemarin naik pesawat kecil, jadi cukup gelombangnya cukup kencang. Tapi insya Allah nanti pulangnya naik pesawat yang agak besar. Mudah-mudahan nanti bisa selamat sampai tujuan. Amin. Kebetulan Bang Ari menyempatkan waktu untuk podcast di DPP IK dalam keadaan yang sangat padat sekali ya Bang ya. Jadi nanti akan dalam 2 jam ke depan juga akan pulang kembali ke Jakarta. Rekan-rekan Muhibah dan rekan-rekan alumni, Bang Ari kebetulan telah memenuhi undangan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada agenda UI Legal Partnership, di mana tema besarnya itu masalah kemandirian hukum ya Bang? Iya. Kira-kira tadi boleh Bang diceritakan sedikit kepada rekan-rekan alumni dan teman-teman podcast Muhibah, kurang lebih apa sih Bang yang dimaksud dari Legal Partnership tadi Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini DPP IKUI sudah punya tempat podcast sendiri di sekretariat DPP IKUI yang pada di Jogja. Ini luar biasa. Kita punya sekretariat yang bagus, mumpuni, mewah, dan rapi. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan DPD IKUI Sleman yang telah dapat mandat untuk menjaga kantor DPP ini dan memperbaikinya. Memang sudah lama sebetulnya gedung DPP, sekretariat DPP IKUI ini kita miliki, namun baru pada periode kepengurusan inilah sekretariat ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita manfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, termasuk Muhibah Podcast ini. Sebetulnya Muhibah Podcast ini sudah lama, tapi tidak di sekretariat kita, tapi di tempatnya masing-masing. Saat ini kita di sekretariat DPP IKUI, ya alhamdulillah sudah mulai banyak kegiatan di sini. Abdan, terima kasih. Ini Abdan ini mahasiswa berprestasi. Selain aktivis, Abdan juga mahasiswa yang cukup dibanggakan secara akademisnya. Insya Allah kita memiliki kader-kader yang seperti Abdan ini. Jadi tidak hanya sebagai seorang aktivis, tapi dia juga mumpuni sebagai mahasiswa hukum yang memahami tentang ilmu-ilmu hukum. Itulah sebetulnya konsep awal yang saya sampaikan tadi tentang legal partnership tadi. Jadi bagaimana seorang profesional di bidang legal, apakah itu dia notaris, apakah itu dia lawyer, atau apapun dia, tapi paling tidak dia memiliki syarat dasar sebagai seorang profesional. Dia memiliki kompetensi itu artinya kemampuan terhadap bidang hukum yang dia kuasai. Nanti dia akan menekuni bidang apa, apakah bidang litigasi, non litigasi, corporate, atau mau jadi kurator, atau mau jadi mediator, ataupun menjadi apapun itu, dia harus menguasai secara real tentang pemahaman ilmu-ilmu hukum yang akan dia hadapi di lapangan. Yang pertama kompetensi. Yang kedua tentang integritas. Tadi saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa pentingnya integritas itu dibangun sejak awal. Sejak kita mahasiswa, kita memiliki integritas. Dan inilah kesempatan kita untuk melatih integritas kita. Integritas itu tidak akan didapatkan
dalam waktu sesaat, butuh waktu. Integritas itu dengan latihan yang terus-menerus, kita berorganisasi, bagaimana memegang amanah, itu juga integritas. Bagaimana kita menepati waktu, itu juga integritas. Bagaimana kita menepati janji, itu juga integritas. Bang, Ya, tadi bicara soal kompetensi ya Bang ya. Kalau kita mengamati kondisi saat ini mungkin sudah banyak sekali perubahan. Bahkan tadi Bang Ari menyampaikan DPP IKA saja ada berubah jadi bagus dan jadi nyaman. Ada satu poin Bang yang mungkin tadi sedikit saya dengarkan dalam diskusi Bang Ari ke teman-teman mahasiswa hukum. Jadi UI Legal Trainer itu salah satu pengaruhnya adalah karena perkembangan yang disruption, perkembangan dan perubahan secara cepat yang bisa dibilang ini cukup merubah sistem. Kalau pernah saya dengar Bang, ada sebuah hukum Hatrahi al-Fadaan yang artinya hukum itu sebenarnya tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Berarti di sini kan tandanya ada yang namanya transformasi Bang, dari keadaan yang tidak biasa ke keadaan yang bisa dibilang disruption. Nah, kira-kira bagaimana Bang kita menyikapi hal itu Bang? Ya, kewajiban kita sebagai seorang yang akan nanti menggeluti profesi di bidang hukum, kita harus adaptif dengan perubahan, harus memahami bagaimana pesatnya perubahan-perubahan ini. Undang-undang saja tidak seperti ayat suci Al-Quran, karena undang-undang itu bisa berlaku untuk saat ini, tapi bisa juga tidak berlaku untuk saat yang akan datang. Tergantung keadaan. Ketika undang-undang ini masih berlaku, ya kita wajib mentaatinya. Tapi perubahan zaman, perubahan keadaan membuat penyesuaian terhadap undang-undang. Makanya nanti akan terbentuk lagi undang-undang. Dulu kita tidak kenal namanya undang-undang informasi teknologi, ITE, elektronik. Sekarang semua harus memahami undang-undang itu. Kita tidak kenal istilahnya tentang mediator dulu, kurator dulu. Sekarang kita harus pahami bahwa itu ada dan diperlukan. Nah, seorang profesional di bidang hukum dia harus adaptif terhadap perubahan. Satu kunci dari Bang Ari adalah adaptif. Memang dalam kondisi yang sekarang ya Bang, dari normal kemudian ke new normal itu memang banyak sekali perubahan dan transformasi dan transmisi baik dari segi keadaan fisik dan juga beberapa hal lain, termasuk berarti Bang kalau perubahan itu terjadi, hal yang harus kemudian dirubah adalah di bagian keilmuan, teknis dan praktik juga ya Bang. Iya. Kira-kira bagaimana tuh Bang teman-teman advokat kemudian praktisi hukum lain, kalau kita bicara soal hukum itu kan selalu berkembang Bang, tidak statis tapi dinamis. Bahkan kalau kata Van Eyckema Holmes, seorang sarjana dari Belanda, bilang yang namanya penemuan hukum itu lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim. Tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh Bang Ari, sepertinya kita rekan-rekan alumni dan rekan-rekan mahasiswa lain, kita punya peran besar untuk ikut mengembangkan dan melakukan pembentukan hukum yang lebih baru. Nah, kira-kira itu bagaimana Bang? Ya, jadi terkait dengan perkembangan hukum itu akan banyak lembaga-lembaga yang terkait. Jadi kita sebagai baik itu sebagai mahasiswa, sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, kita akan melihat keadaan di masyarakat, apa hukum yang saat ini dibutuhkan. Nah, disinilah nanti peranan DPR, peranan Kemenkumham sebagai lembaga pelaksana menciptakan undang-undang yang kira-kira bisa menampung keadaan perubahan zaman ini. Kadang-kadang undang-undang yang terbentuk, undang-undang yang terbuat juga ternyata banyak memuat kepentingan-kepentingan. Kita tahu bahwa di DPR misalnya ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi, sehingga munculnya undang-undang tersebut. Tapi nggak usah khawatir, dengan adanya Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang terbentuk itu dapat kita uji. Dapat kita uji apakah undang-undang ini betul dibutuhkan masyarakat atau justru undang-undang ini menyengsarakan masyarakat sehingga bertentangan dengan undang-undang dasar. Bang, ini sangat menarik sekali ya kalau bicara soal pembentukan hukum. Bahkan dari Bang Ari menyebutkan masalah soal interest, masalah soal kepentingan, bahwa di setiap pembentukan hukum itu pasti ada yang namanya sebuah kepentingan, entah itu aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, ataupun kepentingan-kepentingan seperti kepentingan politik. Ini menarik. Sejauh ini
Saya mengamati bahwa Bang Ari sebagai senior advokat dan beliau sangat berkiprah luar biasa, banyak kasus-kasus besar yang beliau tangani. Bang sebagai senior, sebagai guru juga, sebagai alumni UII, kalau dalam pendidikan itu kan Bang ada 3 aspek dalam pembelajaran, aspek afektif, aspek nurani dan emosi, kemudian ada aspek kognitif, aspek keilmuan, dan juga ada aspek psikomotorik, aspek terkait dengan keterampilan. Saya kira 3 hal ini sama halnya dengan konsep di UII, yaitu iman, ilmu, amal. Pasti kan itu menjadi sebuah pembatas sendiri ya Bang ya. Di tengah banyaknya sekali kepentingan dalam proses pembentukan hukum, kira-kira alumni UI ini harusnya gimana Bang untuk mengintegrasikan nilai iman, ilmu, amal itu Bang? Iya, kita memiliki kemampuan kritis. Mahasiswa UI itu dibekali kemampuan kritis, sehingga setiap apapun terjadi perubahan permasalahan hukum di masyarakat, anak-anak UI itu akan berpikir secara kritis. Oleh karena itu, budaya kritis di mahasiswa ini jangan sampai hilang. Adik-adik mahasiswa peserta Muhibah podcast ini, kemampuan kritis itu adalah nilai tambah kita. Jadi ketika Anda mahasiswa, Anda mengkritisi suatu permasalahan, mendiskusikan dengan secara intens, lalu misalnya melakukan kajian-kajian, itu akan Anda butuhkan nanti dalam dunia nyata, dunia kerja. Nah, begitupun para alumninya. Saat ini kan kita tahu, kita sadar bahwa carut marut hukum ini tidak berhenti hanya pada satu zaman. Setiap zaman ada permasalahan-permasalahan hukum yang timbul. Disitulah dibutuhkan sikap kritis tadi, bahwa kita tidak hanya diam. Ketika kita menjadi satu pimpinan, kita menjadi satu bagian dari satu organisasi, disitulah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa mahasiswa alumni UI punya kepentingan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga kalau dalam perjalanan penegakan hukum ini ada permasalahan-permasalahan di sana, sikap mahasiswa yang ada yang kita ajarkan selama ini itu akan tercermin di alumni-alumninya itu. Seperti itu. Baik Bang, saya jadi teringat seorang penulis Yuval Noah Harari juga menuliskan buku terkait dengan 21 Century Skill, bahwa salah satu kemampuan yang harus memang dimiliki saat ini adalah salah satunya adalah berpikir kritis. Mungkin kalau bicara soal hal teknis itu bisa berubah Bang, tapi kalau bicara soal pemikiran itu sesuatu hal yang melekat bahkan membentuk di dalam diri Bang, bisa dibilang sebagai soft skill. Oke Bang, banyak sekali alumni-alumni kita khususnya di bidang hukum yang bisa dibilang berkiprah luar biasa di luar sana. Pada saat ini Ketua IKA UII sekaligus Ketua Mahkamah Agung juga kebetulan dari alumni, dan banyak juga yang kemarin baru saja ditetapkan oleh DPR ya, Komisioner Komnas HAM Pak Abdul Haris Mendawai. Itu suatu pencapaian yang luar biasa bahwa alumni UI bisa berkiprah di kancah nasional. Ada satu hal yang menarik Bang, selalu dibahas di ruang-ruang diskusi bahwa kita sebagai lulusan hukum atau bahkan sebagai mahasiswa hukum itu harus menjadi seseorang arsitek hukum. Artinya di sini kan berarti ada konstruksi hukum yang kemudian dibangun oleh masing-masing individu Bang. Kira-kira bagaimana konsep arsitek hukum yang sekiranya ideal untuk kita Bang? Iya, itu penting. Jadi bagaimana kita membangun budaya hukum di masyarakat kita ini, kita lihatnya secara komprehensif. Kita diajarkan ketika mahasiswa tentang berpikiran secara idealita, tentang filosofi hukum itu sendiri, semangat penegakan hukum itu sendiri. Ketika hukum itu sudah bertentangan dengan semangat keadilan, maka disinilah kita harus mengkoreksinya. Kita mungkin berbeda cara pandang, berbeda politik, berbeda sikap terhadap perkembangan di negara kita. Tapi terhadap keadilan kita harus sama. Nilai-nilai keadilan itu harus sama. Tidak boleh karena kita, ini musuh kita, ini lawan politik kita, lalu kita berlaku tidak adil. Itulah yang diajarkan nilai-nilai ini di UIN kita. Nah, nilai-nilai keadilan ini itu menjadi beban bagi tokoh-tokoh kita yang ada di pemerintahan. Baik itu sekarang ini ada Ketua Mahkamah Agung, Menko Polhukam, Komnas HAM dan yang lain-lainnya. Mereka membawa nilai-nilai itu.
Jadi ketika mereka harus menyampaikan sesuatu, tapi nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum harus mereka bawa. Dan ketika mereka lupa, kewajiban kita sebagai sesama alumni, kewajiban kita sebagai mahasiswa mengingatkan mereka, mengkritik mereka. Kepada kawan-kawan mahasiswa, jangan khawatir untuk mengkritik, walaupun itu senior, walaupun itu pejabat, karena tugasnya mahasiswa sebagai agen perubahan, agen sosial, membuat benteng agar supaya on the track para alumni kita itu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ari, saya kira sesuatu hal yang sangat value dari UII kemudian diintegrasikan kepada bagaimana profil lulusan hukum dan juga bagaimana alumni seharusnya berkiprah. Bang, terakhir ya Bang. Ya. Kira-kira apa nih Bang? Mumpung masih di Jogja, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada rekan alumni, kepada pendengar setia Muhibah dan mahasiswa-mahasiswa harus bagaimana nih untuk menjadi insan yang beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Ya, alhamdulillah kita punya tradisi keuian. Tradisi keuian ini kita terus sebarkan kepada adik-adik mahasiswa, kepada lingkungan kampus. Bagaimana dosen-dosen ini diharapkan jangan meninggalkan tradisi keuian ini. Tradisi kebebasan, tradisi keilmuan, tradisi semangat untuk kritis, itu tradisi-tradisi yang sangat baik kita miliki. Nah, kepada para alumni-alumni juga, dimanapun kalian berada, di bidang apapun kalian bekerja, jangan kalian tinggalkan nilai-nilai keuian dan semangat keuian. Karena UII lah kita bisa menjadi begini, kita bisa menjadi besar, dan kita bisa menjadi sukses. Nah, ini juga saya sampaikan sebagai pengurus di DPP bahwa saat ini sudah semakin banyak kegiatan di KUII. Buat kawan-kawan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk bergabung dalam setiap kegiatan di KUII, baik itu di daerah, di provinsi maupun di kabupaten ataupun di DPP. Itu Abdan dan buat Abdan dan kawan-kawan semangat terus. Semangat. Sekarang ini mahasiswa adalah yang memiliki UII, jaga UII dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bang Ari. Luar biasa rekan-rekan Muhibah podcast, rekan-rekan alumni dan juga rekan-rekan mahasiswa, banyak sekali pembelajaran baik secara keilmuan, baik secara nilai maupun nilai-nilai yang masih punya integrasi dengan keuian dan kerohanian. Itu kita dapatkan dalam podcast Muhibah kali ini. Terima kasih banyak Bang Ari atas waktunya. Di sela-sela kesibukannya beliau masih bisa menyempatkan untuk bersilaturahmi ke alma mater, dan juga ini bukti bahwa Bang Ari tidak diragukan masalah loyalitas kepada UII. Terima kasih banyak Bang Ari. Sekian rekan-rekan Muhibah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.